Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tentu sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan kita. Ada yang lahir ke dunia, kemudian ada yang meninggal dunia. Ini silih berganti kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manusia ini mengalami perubahan dalam hidupnya. Dari kecil kemudian beranjak menjadi remaja, dewasa, dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya kehidupan kita ini bermuara kepada ketiadaan, kefanaan. Kullu syai'in ma lahu bidayah falahu nihayah. Setiap segala sesuatu yang ada permulaannya pasti ada akhirnya. Dan kita manusia dulu jadi tidak ada menjadi ada, kemudian nanti akan tidak ada lagi. Karena yang tidak ada permulaannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala, azali, dia terdahulu, qidam, tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun ketika dilahirkan ke dunia, kita tidak mengetahui apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita, memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Maka ketika kita dulu tidak tahu apa-apa, kemudian kita dididik oleh kedua orang tua kita. Kemudian nanti kita akan sampai kepada fase juga menjadi orang tua, dan kemudian kita punya anak dan kita mendidik anak-anak kita. Maka sunnatullah yang seperti ini yang berjalan dalam kehidupan kita harus kita mengambil iktibar dan pelajaran untuk kita jadikan renungan dalam kehidupan sehari-hari, karena al-ibratu laisa bitulil umr walakin bihusnil amal. Suatu pelajaran kita ambil itu bukan dilihat daripada panjangnya usia seseorang, tetapi dilihat daripada baik amalnya seseorang. Maka kita dulunya diajar oleh kedua orang tua kita, maka kita pun menjadi tahu bagaimana tanggung jawab kedua orang tua kepada anak-anaknya. Anak-anak ini menjadi amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua. Maka di antara kewajibannya adalah mendidik anak itu menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah, yang kemudian ditanamkan pertama kali kepada anak itu adalah bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi tugas pertama kedua orang tua, bagaimana anak ini ketika lahir pertama kali yang dia dengar adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan itu terangkum dalam azan yang biasa kita kumandangkan ketika anak itu baru dilahirkan, agar yang pertama kali terdengar di telinganya adalah lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimat thayyibah, kalimah-kalimah yang baik. Kemudian selanjutnya bagaimana memberikan makanan yang baik kepada anak-anak kita, karena anak-anak itu akan tumbuh dari makanan dan minuman yang diberikan dari orang tuanya. Nah, maka menjadi kewajiban orang tua memberikan rezeki makanan kepada anak-anaknya halalan thayyiban, yang baik lagi halal. Maka pastikan kita selaku orang tua kita harus memastikan betul, harus sangat mewanti-wanti ataupun sangat berjaga-jaga bagaimana kemudian agar seluruh yang dikonsumsi anak-anak kita itu adalah dari rezeki yang halal dan rezeki yang baik. Kita tentu akan mendengar kisah-kisah orang terdahulu, bagaimana mereka menjaga makanan yang diberikan kepada anak-anaknya. Kita mendengar seorang yang soleh, dia punya tetangga dan anaknya bermain ke tempat tetangganya. Ketika anaknya pulang dalam keadaan kenyang, ternyata dia menyusu kepada tetangganya tersebut. Dia tidak yakin, dia tidak tahu dari mana sumber air susu itu, dari makanan apa. Maka kemudian dia berusaha untuk mengeluarkan seluruh air susu yang diminumnya dari tetangganya itu, dikeluarkan semua untuk menjaga agar anaknya ini benar-benar tumbuh dari rezeki yang baik, rezeki yang halal. Kita pula mendengar kisah seorang ulama Turki yang luar biasa,
Imam Badi'uz Zaman Sa'idun Nursi, ya, rahimahullahu taala, dikisahkan ibunya ketika akan menyusuinya, ibunya selalu memastikan dalam keadaan suci, artinya sudah berwudu minimal, ya. Maka ini akan memberikan efek yang baik. Maka seluruh hal-hal yang baik yang kita berikan kepada anak kita akan menjadi, ya, barometer bagaimana anak ini kembali akan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah di sisi kedua orang tuanya, menjadi pembuka bagi jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan hal-hal kecil seperti ini yang mungkin kadang kita remehkan, kembali kita, ya, mengingatkan diri kita sebagai selaku orang tua untuk memberikan pendidikan, kemudian mengajarkan kepada anak kita. Dan yang paling penting adalah anak itu akan melihat bagaimana kedua orang tuanya. Maka tanggung jawab besar bagi orang tua ini menjadi kudwah, menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Karena anak-anak itu akan melihat bagaimana orang tuanya. Nah, maka sangat dianjurkan sekali, sangat ditekankan sekali bagaimana kedua orang tua ini jangan sampai menampakkan perilaku yang buruk di hadapan anak-anaknya. Karena yang itu akan terekam, ya, dari dalam diri anak itu sampai hingga ia dewasa, bahkan mungkin tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya. Maka diungkapkan dalam suatu ungkapan, perbuatan baik seseorang di hadapan 1000 orang itu akan jauh lebih baik, lebih memberikan dampak, memberikan efek ketimbang perkataan 1000 orang kepada di hadapan satu orang. Artinya perbuatan itu akan lebih memberikan dampak yang signifikan bagi anak-anak kita. Maka mari sama-sama kita menjadi orang tua yang baik, agar dengan demikian kita pula memiliki anak-anak yang baik pula. Demikian saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah, menjadi, ya, cahaya ataupun permata yang berharga bagi kita, yang dapat menyelamatkan kita di kehidupan akhirat nantinya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Wallahu afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.